Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nur Anjaini dari kelas 9A. Saya Meita Widyandini dari kelas 9A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Menurut Oxford English Dictionary, globalization adalah the process by which business or other organization develop international influence. Definisi tersebut bisa diartikan sebagai proses bagi bidang bisnis atau organisasi lain untuk berkembang ke arah internasional. Untuk bisa berkembang ke arah internasional, tentu saja dibutuhkan banyak perbaikan di berbagai bidang, yang tentu saja sedikit banyak mempengaruhi daerah atau lingkungan sekitarnya. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Batas negara disebut pudar karena semua orang bisa mengunjungi negara manapun dengan sangat mudah karena bantuan alat transportasi modern. Selain itu, alat komunikasi antar masyarakat beda negara bisa dengan mudah dilakukan karena bantuan alat komunikasi dan internet. Batas negara disebut pudar karena sekarang kita bisa menemukan barang-barang dari luar negeri dengan sangat mudah. Globalisasi produksi. Dalam hal ini, perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan tujuan agar biaya produksi jauh lebih rendah. Upaya ini dilakukan baik karena rendahnya upah buruh, tarif biaya masuk murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena adanya iklim usaha dan politik yang mendukung atau kondusif. Dunia dalam kondisi ini menjadi lokasi manufaktur globalisasi. Globalisasi produksi mengakibatkan munculnya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Globalisasi produksi disebabkan oleh income, pattern of trade, overproduction, dan raw material. Berikut penjelasan mengenai beberapa sebab tersebut. 1. Income. Income adalah sejumlah dana yang didapatkan seseorang atau perusahaan sebagai imbalan atas hasil kerja, penjualan produk atau jasa, maupun hasil investasi. Perusahaan atau bisnis mendapatkan income dengan cara menjual barang atau jasa mereka dengan harga yang melebihi daya produksi mereka. Yang kedua, pattern of trade. Pattern of trade adalah pola kebijakan perdagangan, yaitu segala tindakan negara atau pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Yang ketiga yaitu overproduction. Overproduction yaitu memproduksi produk jauh lebih besar dari permintaan konsumen. Produksi berlebih dapat berakibat pada berbagai pemborosan, di antaranya terciptanya persediaan yang tak perlu, tambahan usaha atau pekerjaan untuk menangani bahan, tempat tambahan untuk menyimpan persediaan, serta bunga bank yang harus dibayar karena meningkatnya modal kerja. Yang keempat yaitu raw material. Raw material adalah sebutan lain dari bahan baku yang menjadi komponen utama dalam bidang industri manufaktur. Dampak positif yang disebabkan oleh globalisasi produksi adalah yang pertama, penanaman modal asing, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Yang kedua, masuknya modal dari perusahaan asing telah membuka lapangan pekerjaan baru. Pembukaan pabrik di beberapa kota di Indonesia yang modalnya berasal dari luar negeri telah membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat di sekitar pabrik. Dan yang ketiga, pemasukan pajak ke kas negara dari usaha investasi asing di suatu negara. Selanjutnya, dampak negatif yang disebabkan oleh globalisasi produksi adalah yang pertama, menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Yang kedua, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan sensitif terhadap berbagai peristiwa seperti perang dan terorisme di suatu negara.
Dan yang ketiga, memicu terjadinya kerusakan lingkungan karena meningkatnya aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. Dari suatu permasalahan, pasti terdapat solusi di balik itu semua. Berikut solusi untuk permasalahan ini. Yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Demikian presentasi dari kami yang membahas tentang globalisasi ekonomi dalam bidang produksi. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.